Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Mr. Herbo. Ini kita masih membahas kerangka kerja kewirausahaan sosial, ya. Yang pada video-video selanjutnya yang wajib teman-teman saksikan dulu sebelumnya, itu kita sudah sampai ke sumber dorongan dan kita sudah mengupas sub dimensi sumber dorongan atau habitus, yaitu keyakinan dasar, kemudian daya prediksi, dan juga daya apresiasi. Untuk daya apresiasi, kita baru mengupas frasa 1 yang berbunyi, setiap peristiwa mengandung hikmah yang dapat dibawa pada pembelajaran positif, ya, saksikan di video sebelumnya. Dan kita akan memasuki sekarang frasa 2, yaitu lebih baik fokus menguatkan kelebihan kekurangan. Ya, baik, kita jadi frasa kedua tadi berbunyi lebih baik fokus menguatkan kelebihan daripada daya apresiatif itu mengangkat atau mengarus utamakan pola pikir apresiatif, di mana kita adalah subjek yang mengendalikan pikiran kita sendiri. Kita mengutamakan internal locus of control. Kita menjadi powerful subject alih-alih powerless object. Oke, jadi kita memilih cara berpikir kita sendiri. Kita memilih cara berpikir di mana kita menguatkan kelebihan kita daripada kekurangan kita. Kita meyakini bahwa setiap manusia lahir dengan kekurangan, kelebihan, dan lain-lain. Dan ada pilihan bagi kita untuk terus meningkatkan kekuatan yang telah kita miliki. Misalnya kita badannya tinggi, maka kita cocok di bidang tertentu. Kita badannya agak rendah, maka kita cocok di bidang tertentu. Kita mukanya tampan sekali, maka kita cocok di bidang tertentu. Kita otaknya senang matematika, maka kita cocok di bidang tertentu, dan lain-lain. Maka kita punya pilihan untuk terus menguatkan kelebihan yang sudah dimiliki daripada terus menambal kekurangan kita. Jika kita terus menambal kekurangan kita, maka kita hanya akan sampai di level rata-rata. Menguatkan kelebihan yang sudah kita miliki, ya, maka kita bisa tampil, bisa berkinerja di atas rata-rata. Baik, kita lanjutkan. Ya, maka sejatinya sebagai calon wirausaha sosial, kita bisa bergerak berbasis kekuatan yang sudah kita miliki. Kita suka di alam, atau kita suka di pedesaan, atau kita punya kekuatan ketika di wilayah hitung-menghitung, atau kita punya hobi mengajar, punya kemampuan lebih dalam memberikan. Kita bisa bergerak dari kelebihan-kelebihan yang sudah kita miliki. Kemudian barangkali kita bergabung dalam kelompok yang memiliki kelebihan. Apabila kita kesulitan, kita bisa mengidentifikasi positive strength dari diri kita yang dibagi dalam beberapa subkategori berikut ini. Ada beberapa orang punya kekuatan di bidang courage-nya, keberanian, ya, nggak ragu-ragu, tekun, berani ambil keputusan, ya. Maka Anda bisa mengambil praktek-praktek kewirausahaan yang berbasis keberanian Anda. Misalnya menasihati orang lain, melarang orang lain berbuat kejahatan, terjun langsung ke sungai membersihkan sampah, dan lain-lain. Berbasis seperti keberanian. Pandawa Group. Atau Anda mengutamakan praktek-praktek kewirausahaan sosial yang berbasis kemanusiaan atau humanity. Iya, yaitu bagaimana seorang individu berusaha merasakan apa yang Tersentuh oleh dirasakan penderitaan orang lain, empati terhadap apa yang dirasakan orang lain. Anda bisa mulai dari sana. Transendensi. Nah, ini agak unik, ya. Transendensi ini terdiri dari apresiasi terhadap keindahan dan kecemerlangan, ya. Beberapa praktek kewirausahaan sosial dimulai dari memperindah kampung, membersihkan kampung, membuat kampung menjadi warna-warni, bisa. Ataupun gratitude, bersyukur. Kemudian hope, harapan. Anda mengembangkan potensi sosial dengan harapan penuh bahwa di daerah tersebut bisa dikembangkan. Di suatu anak-anak di daerah tersebut dikumpulkan, ya. Kemudian diajarkan permainan tradisional. Kemudian mereka menjadi aktor-aktor utama pertunjukan kesenian daerah dengan menampilkan permainan tradisional. Artinya apa? Ada harapan besar, ada kejelian melihat potensi pengembangan, ada kejelian melihat pengembangan potensi sosial, ya. Selanjutnya ada rasa humor dan spiritualitas, ya. Artinya kita mulai dari rasa spiritualitas. Beberapa dikembangkan dengan menguatkan keyakinan dasar spiritualitas bahwa yang kita lakukan
melakukan ini sesuai dengan. Selanjutnya ada yang dimulai dari kekuatan pribadi, pengendalian diri. Anda melakukan edukasi atau training untuk penguatan kapasitas mental masyarakat atau kompetensi masyarakat, ya. Selanjutnya justice atau keadilan. Nah, ini bergerak untuk mengatasi ketidakadilan, untuk mengatasi ketidakmerataan, ketidakseimbangan dalam masyarakat. Jadi ada menuntut hak-hak keadilan, ya. Mengadvokasi masyarakat untuk menuntut keadilan. Ini bisa dimulai dari sana juga. Dan yang terakhir adalah wisdom and knowledge, ya. Jadi ini untuk orang-orang yang suka belajar dan lain-lain. Melihat bahwa ada kebutuhan sosial di masyarakat, yaitu apa? Akses edukasi yang mungkin belum merata. Akses edukasi yang bukan hanya hard skill. Akses edukasi yang membimbing mereka berakhlak dan beretika baik. Ya. Prinsipnya ada banyak pintu masuk. Kita melakukan praktek kewirausahaan sosial berdasarkan apa yang kita miliki. Tentunya penjelasan saya kurang panjang dan terlalu singkat. Nah, bisa di buku ini, ya, dibaca setiap kelompoknya kekuatan-kekuatan kita dari sisi psychological positif atau positif psikologi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.